mendustakan apapun yang terjadi pada diri. Jadi dia tidak jadi ikut kan. Jadi walaupun tak jadi, maka tak boleh dia sifat marah kan. Apalagi sampai naik darah kan. Istri pun nanti ada susah juga ya. Karena ada sakit parah ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sifat yang harus dimiliki. Dan sifat ini disebutkan dalam surah Al-Ahzab itu punya 10 kriteria. Orang yang punya sifat muru'ah ini dia punya 10 kriteria yang harus dimiliki. Dan kita ketika kita punya 10 kriteria itu, maka insya Allah kita akan punya sifat muru'ah. Yang Allah katakan di dalam akhir daripada ayat itu, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Orang yang punya 10 sifat ini, maka baginya adalah ampunan dan pahala yang sangat besar. Apa sifat al-muru'ah itu? Ini di dalam kitab ini, dalam Al-Quran itu disebutkan sifat muru'ah itu. Ini secara definisi kita lihat Bapak Ibu dalam kitab dalam kitab Madarijus Salikin yang kita bahas itu. Al-muru'ah itu adalah ittisafun nafs bi sifatil insan allati farqa biha al-hayawan wal-bahim. Sifat muru'ah itu adalah sifat yang membedakan dia dengan binatang. Jadi ini karakter dia membedakan dia dengan binatang itu sifat muru'ah. Beda dari kalimat al-mar'u pribadi, orang. Bahasa kita disebut dengan orang. Jadi manusia itu karena dia sifat muru'ah itu ittisafun nafs, dia memiliki sifat-sifat bisifatil insan dengan sifat manusia. Jadi sifat muru'ah ini bukan sifat yang dimiliki oleh seseorang seperti sifat malaikat. Dia sifat manusia. Jadi sifat-sifat kemanusiaan. Nanti kita akan lihat sifat-sifatnya apa saja sebelum insyaallah. Allati farqa biha al-hayawan al-bahim, yang mana sifat ini yang membedakan dia dari sifat-sifat binatang buas, binatang. Jadi yang membedakan manusia itu sifat muru'ah, marwah, sifat-sifat kebinatangan. Wasyaitan rajim, dan sifat syaitan yang terkutuk. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, jadi kalau Imam Ibnu Qayyim ini dia membedakan, ada pertama yang membedakannya itu adalah ini disebutkan di dalam kitab ini, fa inna fi nafsi thalathata dawa'in mutajazibah. Jadi di dalam diri itu kata beliau ada tiga bisikan yang akan membisikan manusia itu. Da'in yad'uha ila ittisafil akhlaq syaitan. Pertama ada panggilan. Jadi Bapak Ibu, jadi dalam tubuh manusia itu ada tiga bisikan yang senantiasa memanggil manusia. Jadi kalau kata Imam Ibnu Qayyim itu ada tiga bisikan yang ketiga-tiga ini, yang inilah yang menentukan seseorang manusia. Jadi manusia ini mau kemana? Ditentukan ada tiga bisikan ini. Karena kan manusia ini intinya mudah goyah, mudah terpedaya, mudah ikut-ikutan, ya kan? Nanti ke sana, orang ke sini, orang ke barat juga, kiri juga, dan lain sebagainya. Maka tiga ini hal yang akan, kata Imam Ibnu Qayyim, yang akan senantiasa membisiki manusia. Yang pertama kata beliau, da'in yad'uha ila ittisafil akhlaq syaitan. Pertama ada bisikan yang akan mengajaknya kepada syaitan. Sifat apa itu? Pertama minal kibr, dari sifat kesombongan. Jadi pertama sifat yang akan menggoda manusia itu pertama sifat-sifat syaitan. Sifat syaitan ini yang terkenal pertama adalah al-kibr, sifat sombong. Kalau belum apa-apa sudah sombong, ya kan? Sudah merasa hebat benar. Kadang-kadang yang ditakutkan oleh para ulama ini sifat muru'ah. Jadi salah satu sifat muru'ah itu adalah sifat
sombong, maka doanya akan menjadi hancur. Maka ada salah satu di antara yang diajarkan oleh para ulama itu, bahwa di antara yang menyebabkan seseorang itu punya sifat sombong adalah karena pertama merasa hebat dan merasa lebih berkuasa pada sesuatu. Kemudian ketika dia sudah terlalu banyak segala yang membuat hatinya akan senantiasa lemah. Jadi ini sifat-sifat sombong, wal hasad wal ulu wal bad wasyarr wal adha wal fasad dan sebagainya. Jadi yang pertama yang akan merusak manusia, kata Imam Al-Mawardi, ya sifat-sifat kesyaitanan seperti sifat sombong, sifat hasad, sifat merasa tinggi, wal baghi, ya, sifat yang merusak, wasyarr, sifat yang buruk, wal adha, sifat yang menyiksa orang lain, wal fasad, kerusakan, al-ghish dan lain sebagainya. Jadi sifat hal-hal yang merusak. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, ya, yang membuat bisikan yang kedua, wada'in yad'uwa ila akhlaqil haywan. Ada sifat-sifat yang mengajaknya, jadi ada bisikan yang mengajaknya kepada akhlak hewani, seperti ad-da'i ila syahwah, ini dakwah atau ajakan terhadap syahwat. Jadi ada keinginan, hawa nafsu. Jadi keinginan hawa nafsu yang berlebihan, sehingga itulah dan dia akan mengikuti hawa nafsunya. Jadi ada yang mengikuti syaitan, yang mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga da'in yad'uha ila akhlaqil muluk. Jadi ada panggilan ya. Jadi ada panggilan ya, yang memanggilnya kepada akhlak-akhlak malaikat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam diri kita tetap ada malaikat yang akan senantiasa memanggil kita, mengajak kita dengan ihsan, daripada sifat ihsan, sifat kebaikan. Wadus, sifat saling nasihat atau kebaikan. Walbir, pada sifat ketakwaan atau sifat kemuliaan. Wal-ilm wa ta'ah, ilmu dan ta'ah. Jadi inilah yang intinya, ketika kita bisa mengelola tiga bisikan ini, maka kita akan mampu menjadi orang yang puluhan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, nah, mungkin kalau bahasa kita ada nafsul lawwamah, nafsu ammaratun bisu, nafsul mutmainnah. Kalau bahasa kita ya. Jadi ada nafsul mutmainnah, ada jiwa yang senantiasa mengajak kepada ketenangan dan lain sebagainya. Nafsul lawwamah, nafsu penyesalan. Apa sebab dia menyesal? Karena dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa nafsu ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini sifat di antara sifatnya. Kemudian bagaimana caranya agar kita punya sifat muru'ah? Yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, di dalam surah Al-Ahzab ayat 35 kita baca. Pertama sifatnya adalah innal muslimina wal muslimat. Karakter pertama, orang yang punya sifat muslim, orang sifat muru'ah itu adalah seorang muslim. Muslimina wal muslimat. Jadi muslim ini kan artinya orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Muslim itu orang yang berpasrah kepada Allah. Udah pasrahkan aja. Jadi apapun yang terjadi, ini mau jadi apa setelahnya tidak tahu kita. Kita yang Allah yang menentukan. Sebagaimana kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah itu, ketika Nabi Musa, kita lihat dalam sejarah, ketika Nabi Musa lari dari Fir'aun itu, kira-kira Nabi Musa tahu tidak mau lari kemana? Tidak tahu. Apa sebab tidak tahu kira-kira? Karena memang tidak tahu. Karena mau lari dari seorang Fir'aun, ya kan? Fir'aun itu apa yang tak dia punya? Sedangkan ngaku Tuhan pun dah tidak punya, ya kan? Sudah tinggi untuk kedudukannya Fir'aun itu. Tuhan pun dia sudah mengakui dirinya Tuhan. Qala ana rabbukumul, aku Tuhanmu. Jadi lengkap punya di Fir'aun itu kan. Pertama dia punya Fir'aun, ya kan? Kemudian dia punya Korun, ya kan? Korun ini siapa nih? Oligarki, ya.
Ini yang punya usaha, ya kan? Usaha, ya kan? Orang usaha menguasai apa namanya? Menguasai kerajaan Fir'aun gitu kan. Ya Qarun, ya. Dia memegang semua bendahara Fir'aun itu, dia memegang Qarun. Siapa lagi? Haman, kan? Haman ini seorang pejabat negara, wazir. Ya, gila, macam-macam lah gitu ya kan. Jadi di Fir'aun itu waktu itu sudah puncaknya segala keburukan, sudah puncaknya. Ada lagi, setelah itu tak ada lagi Fir'aun. Maka ketika itu sebenarnya Nabi Musa mau lari kemana? Mau lari ke Kenanya? Ada orang itu kan? Mana mau lari? Kan? Mau lari ke Sungai. Akhirnya Nabi Musa pula lari ke sana kemari, kita lari setiap mau lari. Sehingga akhirnya apa terjadi? Nabi Musa mentok sampai ke Merah, ya kan? Sudah sampai ke Sungai Siak, mau kemana lagi? Jembatan tak ada, ya kan? Tak ada jembatan, mau ke seberangan. Mau kemana lagi? Sampai ketika itu ditanya oleh para apa namanya, oleh para pengikutnya Bani Israel, mana Rasulullah, mana pertolongan Allah itu, mana pertolongan Allah itu? Kita ini dah mentok nih, Nabi Musa, ya, kalau sampai ke ujung, ya, tak ada lagi, ya. Setelah ini ada mana Rasulullah, mana pertolongan Allah mana? Apa kata Rasulullah? Inna Nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan itu sangat dekat. Dan Nabi Musa pun kalau kita lihat di dalam sejarah, Nabi Musa pun sebenarnya bingung. Apa sebab? Tak ada lagi nampak jalan, ya kan? Tak ada nampak lagi jalan. Sehingga ketika sudah nampak itu tentara Fir'aun itu, barulah Allah ilhamkan ketika itu, ya kan? Wadrib bi'asakal bahar, sampai di pukullah dengan tongkatmu wahai Musa laut itu. Fa'fajar, sehingga berbukalah laut itu. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah, ini kita orang yang muslim, ini disebut dengan orang yang muslim, orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Seorang yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan-jalan di mana tidak akan terpikir oleh manusia untuk menyelamatkan. Ketika muslim Nabi Fir'aun berkata, bisa, Allah sampai ujung kan? Ada tertangkap lagi. Sedangkan apanya saja tukang sihirnya itu sudah dipenggal oleh Fir'aun ketika itu kan? Jadi ketika itu tukang sihirnya yang membelot kepada Musa, amantu birabbi Musa wa Harun, kata tukang sihirnya itu kan? Karena kalah di dalam peraduan apa namanya ular ya. Jadi ularnya Nabi Musa, ularnya tukang sihir itu kan? Jadi tali dia lempar jadi ular, tongkatnya Nabi Musa, tongkat menjadi ular yang besar yang akhirnya memakan semua ular-ular yang tukang sihir. Sehingga ketika itu ini kata ini bukan manusia, ini bukan perbuatan manusia, ini bukan perbuatan sihir, ini bukan manusia bisa mampu melakukan, ini hanyalah Allah. Maka amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Akhirnya apa yang terjadi? Semua dipukul oleh Fir'aun ketika itu. Nah, ketika Nabi Musa sudah di ujung, sudah nampak orang-orang para pengikut Bani Israel ini sudah pasrah. Kalau mau dibunuh ya udahlah, nasib lah sampailah ajalnya. Tapi ketika seseorang yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, seperti halnya Nabi Musa, ya kan? Dan pengikut yang saleh, ketika mereka sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan. Maka itulah Bapak Ibu rahmati Allah, salah satu di antara, ya kan? Kenapa manusia itu tidak boleh berputus asa. Jadi salah satu karakter manusia itu tidak boleh berputus asa. Apapun yang terjadi kepada dirinya, maka saya lihat film yang Gehamka hari yang lalu itu kan menarik. Gehamka itu ternyata orang pernah merasa berputus asa. Ketika tekanan yang begitu dahsyat, ya kan, yang dia alami ketika dia dipenjara oleh Soekarno, ya, 2 tahun dia dipenjara oleh Soekarno karena dianggap mempropaganda, karena beliau kan punya
partai Masyumi yang dibubarkan oleh Soekarno ketika itu, dan dia sangat dia sangat agresif ketika itu, tulisan-tulisannya yang menyerang Soekarno, dan Soekarno itu mungkin ada Haman juga mungkin di sekelilingnya ya. Ada pembisi-pembisi yang menyebutkan bahwa Nabi Musa bahwa Buya Hamka ini adalah seorang yang radikalis dan lain sebagainya, sehingga pada waktu itu ditangkaplah Soekarno, dan Soekarno waktu itu sudah berumur memang kan, sudah cukup berumur dan dia sudah renta. Sampai ketika itu ya mungkin ini betul sejarah ya. Jadi Soekarno itu sampai membunuh dirinya karena tidak sanggup lagi dengan tekanan yang dia hadapi. Tapi Allah, orang yang sudah punya sifat memasrahkan diri kepada Allah tadi, orang yang sudah punya pasrah itu sudah. Jadi dia berkata, ya Allah, saya selama ini sering menasihati orang, ya. Maka mungkin inilah waktu saya dinasihati oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, inilah orang yang kalau sudah dia punya sifat pasrah itu itulah kelebihannya. Wal muslimin wal muslimat. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, wal mu'minin wal mu'minat. Orang yang punya sifat keyakinan. Nah, al-mu'min itu artinya orang yang punya ya. Orang yang punya suatu akhir, dia yakin apapun yang Allah akan timpakan kepadanya adalah sesuatu kebaikan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, keyakinan kepada Allah, ya, keyakinan kepada apa-apa yang Allah akan berikan, itulah yang menguatkan diri. Maka di dalam sirah Nabawiyah itu kita perhatikan, yang menguatkan para sahabat itu hanyalah keimanan. Ada lain. Jadi saya baca sirah Nabawiyah, apa sih sahabat itu kok bisa mereka itu orang-orang yang tangguh dan kuat itu? Karena hanya keyakinan, tidak ada lagi yang lain. Kalau masalah harta, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, saya di dalam dalam sirah Nabawiyah itu, dalam perang itu, kalau kita lihat di dalam peristiwa perang Badar itu, kita baca dalam perang Badar itu, orang-orang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, pasukan yang dipunyai oleh Rasulullah itu sebenarnya bukan pasukan hebat, tapi pasukan lemah semuanya. Karena orang-orang hebat mereka masih dalam keadaan kafir, seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu yang lain-lain macam itu. Itu semuanya adalah orang masih dalam keadaan kafir. Sehingga orang yang kalau bisa dikatakanlah ketika itu orang yang kuat itu hanya Umar bin Khattab. Karena satu-satunya sahabat yang berani hijrah itu secara terang-terangan hanyalah Umar bin Khattab. Tidak ada lagi yang lain. Yang lain itu sembunyi-sembunyi ya. Sembunyi-sembunyi keluar. Kalau orang yang sembunyi-sembunyi keluar dari hijrah dari Mekah dan Madinah, kira-kira orang itu orang lemah. Pasti orang-orang yang lemah sebenarnya. Tetapi ini kita lihat di dalam sirah Nabawiyah ketika perang Badar, yang jumlah kaum muslimin itu hanya 313, kan? Sedangkan jumlah orang kafir itu 3.000 lebih, kan? Bagaimana bisa menang? Dan yang paling dahsyat ketika itu, yang suatu peperangan yang dahsyat itu adalah terbunuhnya Abu Jahal, kan? Terbunuhnya Abu Jahal yang dibunuh oleh 2 anak kecil. Jadi yang membunuh Abu Jahal ini sekarang panglima perang, ibaratnya sekarang jenderalnya Abu Jahal itu, dia yang paling kuatlah ketika itu di pasukan Quraisy itu. Yang membunuhnya siapa itu? 2 orang anak kecil, belum cukup umur lagi kan, KTP pun punya lagi kan? Anak kecil, 2 orang anak kecil. Yang ketika itu anak kecil itu tidak tahu di mana siapa itu Abu Jahal, kan? Dan mana orangnya Abu Jahal. Sehingga ketika itu 2 anak kecil itu nanya, kata anak kecilnya, saya ini sudah mendengar bahwa sesungguhnya selama di Mekah itu
yang menghina Rasulullah, ya, yang mengecilkan Rasulullah, ya kan? Yang senantiasa membentak Rasulullah dan yang menyiksa Rasulullah itu adalah Abu Jahal. Maka kedua anak kecil, wah, ini pokoknya ya. Yang penting hari ini saya ingin membunuh Abu Jahal. Masya Allah, Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat, jadi ya nggak sama lah dengan anak kecil zaman sekarang kan. Anak kecil zaman sekarang sih game online kan, sama judi online kan. Jadi sekarang judi online, game online kan. Sekarang kita punya anak kecil yang judi online kan. Anggota dewan itu judi online juga kan. Semua orang judi online. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kan masalah keyakinan. Ternyata yang membuatkan seseorang itu adalah keyakinan, keimanan. Maka wal mu'minina wal mu'minat. Maka sifat muru'ah, ya kan? Itu akan kekuatan itu. Jadi harga diri akan datang dengan keyakinan. Dan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi adalah keyakinan. Ya. Kalau seandainya kekuatan mungkin enggak, mereka belum orang yang biasa pandai berperang, ya kan? Karena kebanyakan yang masuk Islam itu ya mungkin dari orang-orang yang tidak mampu. Itu malah kita yang rata-rata hijrah itu kan adalah orang-orang yang hijrahnya itu dalam keadaan sembunyi, kecuali Umar bin Khattab ketika itu yang berani mengatakan siapa yang berani anak-anaknya menjadi yatim, ya, istrinya menjadi janda, jumpailah saya di belakang bukit. Ada Umar ketika itu sebelum mau hijrah. Artinya Umar yang berani ketika itu, yang berani menantang orang kafir Quraisy ketika itu. Tapi yang lain tidak ada. Tapi karena sifat keyakinannya, ya, muru'ahnya itu, maka itulah yang akan menguatkan. Yang kedua, yang ketiga wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang taat, orang-orang yang taat. Jadi orang-orang yang punya ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Jadi maka di dalam sirah Nabawiyah itu kita baca. Jadi kenapa waktu itu Romawi dia mengatakan, kami ini kenapa setiap kali berperang dengan orang-orang Muslim ini, kami ini senantiasa kalah, akan itu. Jadi kata orang Romawi ketika itu, dia tanya sama pengawalnya, ya kan? Atau sekretaris itu, kata Heraklius, kenapa selama kita berperang dengan orang-orang Muslim ini senantiasa kalah? Apa sebabnya kita ini kalah ketika berperang dengan orang-orang Muslimin? Maka apa kata jawaban Heraklius ketika dia sudah masuk ke dalam pasukan kaum Muslimin? Itu walaupun jumlah mereka sedikit, kata sekretarisnya itu, sesungguhnya ketahuilah wahai Heraklius bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat taat di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang dibawa oleh Heraklius ini adalah orang-orang yang gemar sekali melakukan mabuk, ya kan? Kemudian mereka gemar berpesta, mereka gemar melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka orang-orang ini menjadi orang-orang yang lemah. Ini kata sekretarisnya Heraklius ketika itu, ya panglima perangnya Romawi ketika itu. Sedangkan orang-orang Muslim ini rata-rata mereka berperang, katanya, di bulan-bulan puasa itu, malam harinya dia diisi dengan ibadah dan siang harinya mereka berpuasa. Ternyata ibadah yang mereka lakukan, ketaatan yang mereka lakukan, itulah yang membuat mereka itu punya muru'ah. Jadi Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh kita sebut dengan muru'ah. Jadi punya kekuatan itu adalah ketika dia punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muru'ah. Wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat, orang-orang yang jujur. Jadi di antara sifat orang-orang punya muru'ah itu kata Allah dalam Al-Qur'an yaitu was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang benar. Jadi kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang akan membuat seseorang punya sifat muru'ah. Jadi orang yang senantiasa mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan intinya sebenarnya ajaran dakwah kita ini hanya mengajak kepada kebenaran, as-sadiqin. Jadi mengajak kepada kebenaran
yang Allah sampaikan, membenarkan. Maka kita kemarin bahas tentang sifat sifat al-himmah, ya kan? Sifat orang yang punya sifat himmah. Himmah itu adalah sifat keberanian, syaja'ah, ya kan? Sifat keyakinan, punya tekad yang kuat. Himmah, dikatakan himmah itu. Salah satu sifatnya orang yang punya himmah itu, dia senantiasa meyakini kebenaran yang Allah sampaikan. Dalam Al-Quran itu disebutkan dia meyakini kebenaran yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sudah senantiasa meyakini Al-Quran itu kebenaran dan kita sampaikan senantiasa kebenaran itu, itulah yang akan membuat seseorang punya sifat muru'ah. As-sadiqina was-sadiqin, was-sabirina was-sabirat. Kemudian yang sifat berikutnya, sifat yang kelima itu was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar ini bukan makna ya, kalau arti sabar itu dalam definisi Al-Quran itu ada 3, ya kan? Ada Imam Ibnu Katsir menyebutkan sabar itu ada 3. As-sabru fi ta'atillah, was-sabru 'an tarkil ma'siyah, was-sabru 'anil musibah. Jadi sabar itu ada 3 karakternya. Pertama, senantiasa sabar untuk taat kepada Allah. Jadi kita taat kepada Allah ini perlu kesabaran, ya. Kita mampu beribadah. Mari kita disampaikan ada salah satu jamaah kita yang tinggal, ya. Pak Haji namanya. Pak Haji insyaallah, ya kan. Ini yang kita sebut dengan as-sabru fi ta'atil. Orang yang sabar dengan taat kepada Allah. Jadi dia senantiasa sabar dan ingin agar meninggal di masjid, ya. Jadi insyaallah ini meninggal di masjid. Oh, kita datang juga, ya kan. Masyarakat kita datang juga, ya kan. So, kita belum datang, dia datang, ya kan. Sampai Pak Edi bilang kan, itu Ustaz, itu belum datang, kata, macam mana kita mau sampai gitu. Artinya kita sebut dengan sahabat, ya kan. Sahabat senantiasa untuk dapat bisa taat kepada Allah. Karena memang untuk bisa taat kepada Allah itu memang diperlukan kesabaran. Kesabaran betul kita untuk bisa konsisten di dalam melakukan ketaatan. Wasabru 'an tarkil ma'siyah. Kesabaran untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Karena memang berat ketika seseorang yang sudah terbiasa dengan kemaksiatan, dia tinggalkan. Tak usah sebenarnya kemaksiatan. Bukan kemaksiatan. Sebagian orang mengatakan kemaksiatan, sebagian orang lain mengatakan dia tidak kemaksiatan mungkin. Ada satu contoh sederhana ini. Ada beberapa orang yang termasuk mudah-mudahan. Jadi kalau dulu suka dengan musik, sekarang udah nggak terlalu suka lagi dengan musik. Yang dengar itu kayak kalau istri duduk di belakang itu kan, ya, di rumah atau di mana, kalau udah setel mobil itu udah setiap kali yang berani. Ini kan sebenarnya mungkin satu waktu tertentu hanya juga lah dengar, apalagi lagu-lagu Roma Irama, ya kan, lagu apa, ya kan, atau lagu-lagu zaman dahulu yang kita masih butuh, ya kan, baru lagu itu, ya. Tapi kesabaran tadi memang rahmati Allah itu untuk meninggalkan kemaksiatan itu memang sangat diperlukan, ya. Jadi ketika ya kita ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita. Mungkin sebagian orang mereka itu tidaklah terlalu maksiat lah namanya, kan. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin ingin menguatkan dirinya kepada ketakwaan, bagaimana ada satu pesan bagus dari Imam Al-Mawardi itu. Ini ada satu kalimat bagus. Orang yang punya sifat muru'ah itu kata Imam Al-Mawardi itu, yaitu para ulama. Orang yang punya muru'ah itu adalah para ulama. Siapa mereka kata Imam Al-Mawardi itu? Al-ulama'u surujul azminah. Para ulama itu kata Imam Al-Mawardi itu, mereka ini adalah para ulama itu adalah pelita-pelita dari zaman ke zaman. Al-ulama'u surujul azminah. Jadi kalimat sirajam muniro, ya, ada itu adalah pelita. Para ulama itu adalah pelita-pelita dari zaman ke zaman. Kullu wahidin misbahu zamani. Jadi kata Imam Al-Mawardi itu,
itu adalah lampu bagi pada zaman. Jadi orang-orang ulama itu adalah seperti lampu. Jadi pada zamannya. Kemudian katanya yastati'u bihi ahlu asrihi. Kemudian para ulama itu di mana seluruh penduduk zaman itu mendapatkan sinar darinya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini orang yang punya sifat mu'ah para ulama. Jadi ulama itu sifat mereka itu seperti pelita. Jadi pelita ini mestilah yang bisa menerangi ya. Jadi pelita itu mestilah orang yang bisa menerangi orang yang ada di sekelilingnya. Maka inilah peran para dai. Kalau Buya Hamka, kita lihat sosoknya yang luar biasa ya. Jadi salah satu ketika beliau memang qadarullah ya, ditakdirkan oleh Allah masuk penjara itu, beliau mampu mengarang satu kitab tafsir luar biasa ya, tafsir Azhar, insyaallah luar biasa. Karena yang beliau inginkan ketika itu Allah bisa memberikan cahaya kepada semua orang. Jadi orang bisa dari ilmu yang beliau miliki. Karena beliau latar belakangnya orang sastra, kan? Jadi memang tulisan beliau itu sangat menarik kita baca. Jadi kalau kita baca tafsir Al-Azhar itu nggak terasa kita itu 2-3 halaman kita baca ya kan? Dengan kalimat-kalimatnya yang luar biasa. Salah satu kitab yang kita baca kitab Madarijus Salikin ini juga dibahas oleh Buya Hamka. Karena Buya Hamka banyak mengkaji tentang tasawuf. Jadi beliau buat suatu pendekatan tasawuf, ya kan? Tasawuf ini pendekatan akhlak ya, dengan dengan kebenaran. Karena banyak ini yang dikritik oleh Buya Hamka ketika itu. Jadi Buya Hamka ini melihat ketika itu orang yang mengkaji tasawuf kebanyakan malah tersesat di dalam kehidupannya. Terutama mungkin lebih menitik beratkan kepada masalah-masalah ibadah dan hitungan. Jadi dengan tarekat, dengan apa? Ini mungkin kalau saya lihat di dalam kajiannya Buya Hamka itu, beliau melihat ada beberapa pendekatan tasawuf yang tidak benar. Seperti umpamanya yang lebih mementingkan tentang perkara-perkara yang sifatnya itu tidak sama sekali menganggap dunia itu tidak ada gunanya sama sekali. Jadi menganggap dunia ini tidak ada fungsinya sama sekali. Ini pendekatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Buya Hamka. Berikutnya wal khashiyin wal khashiat, orang-orang yang khusyuk. Definisi khusyuk